Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholatan wassalaman ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala fi ayatil ukhra, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, mari pada kesempatan yang mulia ini kita lakukan kajian pemahaman secara mendalam terkait tentang fikih zakat fitri. Tadi di mukadimah saya sampaikan dua ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-104, Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum, dengan sedekah atau zakat itu kamu membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, biha, dengan sedekah dengan zakat itu, wa sholli alaihim, dan berdoalah atas mereka atau untuk mereka, inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, sakanul lahum, itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari dua ayat tersebut dapat kita pahami bahwa zakat yang pada ayat kedua tadi disebut dengan istilah sedekah itu merupakan satu ibadah yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam melalui ayat Al-Qur'an tersebut. Di dalam kajian fikih zakat, biasanya zakat itu dikategorikan menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitri. Nah, orang menyebutnya zakat fitrah. Memang di dalam Al-Quran tidak ada landasan zakat fitri. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan hanya syariat tentang zakat secara umum dan zakat mal secara khusus. Sedangkan zakat fitri itu syariat ketentuannya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tersebut di dalam
kitab Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW farodo zakat al-fitri min Ramadan ala kulli nafsim minal muslimina hurrin au abdin au rajulin au imra'atin saghirin au kabirin so'an min tamrin au so'an min syairin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan, mewajibkan pembayaran zakat fitri di bulan Ramadan bagi tiap-tiap jiwa orang-orang muslim, baik dia orang yang merdeka ataupun budak, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia anak kecil maupun orang dewasa, masing-masing sebanyak 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Kemudian di hadis lain dari sahabat Abdullah ibnu Abbas juga menyatakan bahwasanya farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotal lis-shaimin minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqah. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah memfardukan, farodo Rasulullah SAW memfardukan pembayaran zakat fitri tuhrotal lis-shaimin, untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi warrafas, dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang buruk, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatum maqbulah, barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum melaksanakan sholat, yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Fitri, maka ia termasuk zakat yang diterima, zakat yang makbul. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqah, dan barang siapa yang menunaikannya ya sesudah ia melaksanakan sholat Idul Fitri, maka ia hanya merupakan sedekah biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari 2 hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa zakat fitri itu memang disyariatkan di dalam ajaran Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga berdasarkan riwayat tersebut ada beberapa hal yang bisa kita pahami secara detail ya tentang zakat fitri ini. Yang pertama yaitu istilah yang dipakai di dalam hadis Rasulullah tadi itu disebut zakatul fitri, zakat fitri. Jadi bukan zakat fitrah ya. Jadi ini karena sudah terlanjur mungkin salah penyebutan atau apa ya, itu sehingga zakat fitri, nama fitri itu berubah menjadi fitrah. Padahal di dalam hadis jelas tersebut zakat al-fitri, zakat fitri, yaitu zakat yang dilakukan ya bagi orang-orang yang telah selesai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi zakat ini hanya ada di akhir bulan Ramadan ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat fitri itu? Zakat fitri itu adalah zakat yang dibayarkan oleh setiap umat Islam di akhir bulan Ramadan, yang mana zakat fitri ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok pada masa Rasulullah dahulu ya, dan diberikan kepada orang miskin. Sehingga ada mengartikan zakat fitri ini adalah zakat jiwa ya, zakat nafs. Makanya tadi itu disebut kemudian zakat fitrah, padahal sebenarnya bukan ya. Zakat fitri ini zakat untuk penyempurna ibadah puasa Ramadan, yang memang yang harus dibayar itu adalah setiap jiwa, karena mungkin setiap jiwa harus membayar itu seperti hadis tadi itu ya.
Nah, maka kemudian disebutlah dengan istilah tadi zakat fitrah. Tapi kita kembali kepada sebutan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu zakat fitri. Nah, siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri ini? Kalau kita melihat hadis dari Abdullah ibnu Umar tadi, di mana Rasulullah memfardukan zakat fitri itu ala kulli nafsin minal muslimin. Ya, jadi atas tiap-tiap jiwa orang muslim. Nah, jadi orang muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri ini. Nah, orang muslim yang bagaimana? Di dalam hadis tadi disebutkan yaitu hurrin au abdin, orang muslim yang merdeka ya, ataupun budak. Ya, au rajulin au imra'atin, laki-laki ataupun perempuan. Sohirin au kabirin, ya, orang dewasa ataupun anak kecil. Ya, jadi orang dewasa apa anak kecil, ya, bayi bahkan au kabirin atau orang dewasa. Sehingga berdasarkan riwayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang yang wajib berzakat fitri adalah setiap jiwa orang Islam tadi itu. Nah, termasuk di sini meskipun ini katanya dengan Ramadan itu ya, orang Islam itu baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, baik yang merdeka ataupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak. Nah, lantas siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat fitri? Karena ada budak, ada anak-anak kecil yang tidak mempunyai harta. Nah, tentu yang berkewajiban membayarkan zakat fitri bagi budak, bagi anak-anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir, itu adalah orang yang menjadi penanggung jawab dari jiwa yang dizakati itu. Siapa mereka? Ya, kalau budak, maka tentu yang membayar adalah majikannya. Ya, kalau itu anak-anak, bayi yang baru lahir, tentu yang membayar adalah orang tuanya. Begitu juga dengan bagi seorang istri, tentu yang membayar adalah suaminya. Nah, mereka inilah yang punya tanggungan untuk membayar zakat fitri. Sehingga fungsi zakat fitri tadi itu yang untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa, kata tadi disebut tuhrotalis so'imin minallahwi warrofas gitu ya. Maka dapat dipahami bahwa zakat fitri itu menjadi penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Lah bagaimana dengan anak-anak yang tidak berpuasa? Kenapa mereka harus di zakat fitri? Maka nilai fungsi pembersih bagi orang yang berpuasa zakat fitri, anak-anak tadi, bayi, ya tentu kembali kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Nah, maka ya wajar kalau tadi yang bertanggung jawab itulah yang membayar zakat fitri. Ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis ini tadi, bahwa fungsi dari zakat fitri itu adalah tuhrotalis so'imin minalagwi warrofas wa tu'matan lil masakin, maka ada dua fungsi dari zakat fitri itu. Apa? Fungsi yang pertama tadi menjadi penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Lantas fungsi yang kedua yaitu menjadi bentuk kepedulian sosial ekonomi umat Islam terhadap orang-orang lemah ekonomi, yaitu orang-orang fakir dan orang miskin. Inilah bentuk kerahmatan, ya, konsep ajaran Islam terkait tentang zakat fitri ini. Ada bentuk kepedulian ya terhadap orang-orang lemah. Setelah kita berpuasa, kemudian kita merasakan betapa ya tidak makan dan tidak minum di siang hari itu begitu melelahkan, sehingga kita bisa kemudian timbul simpati kepada orang-orang yang dalam kesehariannya tidak bisa makan, tidak bisa minum secara rutin seperti kita. Nah, maka kemudian kita ekspresikan dengan membayar zakat fitri itu. Jadi Bapak Ibu, ya, bagi orang yang berpuasa, zakat fitri berfungsi sebagai pembersih dan penyempurna puasanya, dan juga sikap kepedulian secara sosial ekonomi kepada orang miskin. Sedangkan bagi orang yang tidak berpuasa, maka zakat fitri berfungsi sebagai pembersih jiwanya dan bentuk kepedulian sosial ekonomi kepada orang miskin. Nah, Bapak, Ibu-ibu, itulah fungsi zakat fitri bagi kita semua. Kemudian, kapan waktu pelaksanaannya?
Di dalam hadis tadi dijelaskan ya secara jelas, Rasulullah menyatakan man addaha qabla sholati fahiya zakatum makbulah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri tadi itu sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima, yang makbul, yang benar-benar menjadi zakat fitri. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah ia sholat id, maka zakat fitrinya tadi itu berubah hanya menjadi sedekah biasa. Berarti ia belum membayar zakat fitri. Sehingga berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, bahwa waktu pelaksanaan zakat fitri itu adalah pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ada pemahaman bahwa waktu yang utama adalah pada akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, sehingga waktu penunaiannya sangatlah singkat. Pada masa sekarang, seiring dengan kesibukan umat Islam yang kemudian dipahami bahwa di dalam riwayat tidak disebutkan secara jelas mulai kapan waktu pembayaran zakat fitri, yang disebut hanya waktu akhirnya saja, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, oleh karena itu untuk awal pembayarannya ya menjadi fleksibel, sehingga ada yang kemudian mengawalkan pembayaran penunaian zakat fitri ya mulai tanggal 21 Ramadan, dan bahkan ada yang sudah memulai membayar zakat fitri itu tanggal 1 Ramadan. Nah, itu yang berkembang kemudian. Di riwayat jelas disebutkan bahwa akhir waktu pelaksanaan zakat fitri itu adalah sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Lantas bagaimana dengan waktu pendistribusiannya? Ya, bagaimana dengan waktu pentasarufannya? Apakah juga harus sebelum sholat Id atau boleh dilakukan sesudah sholat Idul Fitri? Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam kaitannya dengan hal ini perlu dipahami bahwa praktek pelaksanaan zakat fitri ada dua model. Ya. Apa dua model itu? Yang pertama, zakat fitri yang dilaksanakan secara mandiri, di mana sang muzaki menyerahkan secara langsung zakat fitrinya kepada asnaf, yaitu orang miskin ataupun yang lain. Praktek seperti inilah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga waktu akhir dari pelaksanaannya adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang kedua, model yang kedua yaitu zakat fitri yang dilaksanakan dengan melalui amil zakat. Jadi pembayaran dan penunaian zakat fitri diserahkan kepada amil zakat. Dan memang pada masa Rasulullah dulu model pelaksanaan seperti ini tidak ada atau belum berlaku pada saat itu. Jika praktek ini yang dilakukan, maka ada dua pemahaman dengan mengacu pada riwayat-riwayat yang ada tadi. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Hadis yang pertama, berdasarkan hadis yang ada, hadis yang diriwayatkan oleh berasal dari sahabat Ibnu Umar, ya. Jadi sahabat Ibnu Umar itu menceritakan, coba saya lihat lebih dahulu hadisnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi memfardukan, farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya. Zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wal dagari wal unsa was sohiri wal kabiri minal muslimina wa amaro biha an tu'adza qabla khurujin nasi ilas sholah. Jadi Abdullah ibnu Umar menyatakan Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum bagi setiap hamba sahaya atau budak maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin.
Nah, kemudian di akhir hadis ini katakan wa amara biha an tu'adda, dan beliau memerintahkan ya agar ya kami menunaikannya ya qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum orang-orang berangkat untuk menuju ke sholat Aid. Ini redaksi dalam hadis rawahu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1407 gitu ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholat. Nah, kemudian di riwayat yang lain yaitu hadis dari Nafi juga dari Ibnu Umar ya, bahwa Nabi SAW menyatakan annahu amaro bi ikhraji zakati qabla khurujin nasi ila sholah ya, amaro bi ikhraji ya, Ibnu Umar menyatakan bahwa beliau Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitri itu dikeluarkan bi ikhraji zakati qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum manusia berangkat keluar menuju ke tempat sholat atau menuju pelaksanaan sholat Aid. Nah, Bapak Ibu-ibu, dua hadis ini kalau kita baca di riwayat yang pertama, perintah berzakat fitri dengan menggunakan kata antu'adda ya, menunaikan. Sementara pada riwayat yang kedua ya menggunakan kata bi'ikhraj, yaitu dikeluarkan atau dibayarkan. Nah, lantas apa sih perbedaan dari penggunaan kedua kata tersebut? Dalam riwayat yang menggunakan kata antu'adda itu maknanya adalah menunaikan atau melaksanakan, yang di dalamnya terkandung dua makna sekaligus. Apa? Yaitu pembayaran atau pengeluaran ikhraj, dan juga qasam, pendistribusian, pentasarufan. Ya, jadi kalau tadi antu'adda itu berarti ditunaikan dan sekaligus didistribusikan. Nah, ini berlaku bagi pelaksanaan model pelaksanaan zakat fitri yang langsung diberikan kepada orang miskin tadi, yang dipraktekkan pada masa Rasulullah gitu ya. Jadi bayar langsung, bayar sekaligus pendistribusian. Sementara dalam riwayat yang kedua yang menggunakan kata bi'ikhraj yang artinya adalah dikeluarkan atau dibayarkan, hanya terkandung satu makna saja, yaitu pembayaran atau pengeluaran zakat fitri oleh muzaki. Nah, sementara untuk qasam atau pendistribusiannya tidak termasuk di dalamnya. Jadi yang penting dibayarkan. Nah, ini berlaku untuk model yang kedua, yaitu dibayarkan kepada amil. Nah, kemudian amil mau mendistribusikannya, nah itu terserah pada amil. Nah, karena adanya dua kata yang digunakan itulah, maka terkait dengan akhir waktu pelaksanaan zakat fitri yang meliputi pembayaran dan pendistribusiannya, ya terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan. Di mana letak perbedaannya? Coba Bapak Ibu kita lihat. Bagi yang menggunakan riwayat pertama, maka pembayaran dan sekaligus pentasarufan zakat fitri harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, dengan demikian meskipun pembayarannya lewat amil, lewat panitia misalkan, maka amil atau panitia zakat fitri tidak boleh menyimpan zakat fitri, dan ia harus membagikannya di malam itu juga. Sehingga tidak boleh disimpan, dibagi di waktu lain setelah sholat Idul Fitri, tidak boleh. Harus dibagi malam itu sebelum sholat Idul Fitri, harus sudah habis. Dampak dari pelaksanaan manajemen zakat fitri yang seperti ini akan terjadi tadbir, ya terjadi berlebihan di dalam pembagian zakat fitri, bahkan tidak terkontrol, bahkan terkadang pembagian zakat fitrinya itu agak sedikit dalam tanda kutip ngawur, dibagi rata, yang penting pokoknya malam itu harus habis, ya dibagikan kepada siapapun gitu ya. Nah, ini kurang tepatnya di situ nanti. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang menggunakan riwayat kedua, maka pembayaran zakat fitri oleh muzaki kepada amil harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Dan selanjutnya amil boleh menyimpan, kemudian mentasarufkannya di lain waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan bagi orang miskin. Jadi zakat fitri itu sudah ada yang menghai, tapi tidak kemudian harus dibagi habis pada malam itu. Masih bisa disimpan, nanti diberikan di saat ketika orang miskin itu memang betul-betul membutuhkan.
Nah, ini bisa juga diwujudkan menjadi modal usaha bagi orang miskin, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi ya kaum duafa ini ya. Nah, dengan model pelaksanaan seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara, maka zakat fitri akan dapat dipergunakan untuk memberdayakan orang miskin sehingga dia nanti bisa menjadi orang yang mandiri. Tapi kalau tidak di manage seperti itu, nanti ya tadbir tadi dibagi habis pokoknya malam itu. Nah, setelah habis ya sudah selesai. Nah, ini yang kemudian menjadi problem dalam pelaksanaan zakat fitri. Nah, itu terkait tentang pendistribusiannya dan juga pembayarannya. Maka ya Muhammadiyah kemudian dalam Munas Tarjihnya kemarin itu juga memutuskan bahwa pendistribusian zakat fitri itu sepanjang tahun, tidak hanya di malam itu saja. Bahkan kalau perlu ya zakat fitri yang untuk orang miskin tadi itu kalau diwujudkan dalam bentuk beras misalkan, bisa saja itu diberikan dalam bentuk ATM beras untuk orang miskin misalkan. Ya, sehingga orang miskin ini kehidupan kesehariannya paling tidak ya terjamin dengan adanya beras ATM yang diberikan sebagai zakat fitri tadi itu oleh amil misalkan gitu. Nah, ini cara teknis saja ya sekarang. Jadi pembagiannya bisa sepanjang tahun ya. Tapi pembayaran muzaki kepada amil harus sebelum sholat id. Ini yang harus ditekankan gitu ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kemudian apa bentuk pembayaran zakat fitri? Terkait dengan bentuk pembayaran zakat fitri, ya kalau kita lihat pada hadis tadi bahwa ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dan kegunaan yang kedua dari zakat fitri. Yang di dalam hadis tadi disebutkan watu matan lil masakin. Jadi zakat fitri itu fungsinya untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, kalau kita lihat dari sini memang zakat fitri itu prioritas utama, skala prioritas utamanya itu adalah memberi makan orang miskin. Meskipun ya boleh diberikan kepada yang lain, misalkan ghorim, misalkan ibnu sabil ataupun juga fakir ya, mu'alaf, ini mungkin bisa juga diberi itu. Tapi skala prioritasnya itu melihat hadis ini adalah tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memberi makan itu? Jika dipahami secara tekstual ya, dengan pendekatan bayani, maka memberi makan itu maknanya adalah ya memberi makanan kepada orang miskin. Dan memang memberi makanan itulah yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mengapa? Karena pada masa saat itu ya sistem ekonominya masih belum ekonomi moneter seperti saat ini. Ekonominya masih ekonomi barter. Meskipun ada uang, tapi sistem ekonominya lebih mengedepankan barter, tukar barang dengan barang. Maka ketika makna tu'matan lil masakin ini dipahami dalam konteks masa Rasulullah, ya memberi makan. Nah, makanan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang miskin dalam rangka membayar zakat fitri ini? Dalam hadis tadi disebutkan so'an min tamrin, yaitu satu sok kurma ya. Jadi satu sok kurma, atau juga ada satu sok kismis, anggur kering ya. Jadi dalam bentuk kurma ataupun anggur kering. Apa yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Ya dari so'an min tamrin atau so'an min syairin tadi, atau bahkan zanib ya. Zabib yaitu tadi itu so'an min zabib, yaitu dari anggur kering. Apa yang bisa kita pahami dari riwayat ini? Satu sok min tamrin atau so'an min zabib tadi itu. Satu sok kurma dan satu sok anggur kering atau kismis. Itu kan artinya Rasulullah membayar zakat fitri itu dengan makanan yang memang sudah siap dimakan. Ya, kurma itu kan makanan yang begitu diberikan bisa langsung dimakan. Nah, coba pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada masa sekarang ada nggak di antara kita itu yang membayar zakat fitri dengan pakai kurma?
Padahal sekarang kurma itu di Indonesia itu sudah menjadi makanan setengah pokok itu ya. Banyak orang-orang yang sudah nggak makan nasi tapi makan kurma itu ya. Apalagi di bulan puasa. Kita berbukanya juga kadang berbuka pakai kurma. Artinya sebenarnya boleh saja bayar zakat fitri pakai kurma gitu ya. Cuma kalau kita bayar zakat fitri pakai kurma itu panitianya bingung, ambilnya bingung. Nanti dikira itu parcel. Niki kurma kangge kula napa? Parcel napa nih? Ya, karena biasanya parcel itu kan ada kurmanya itu ya. Ya padahal Rasulullah nah, ini. Jadi yang pertama, Rasulullah membayar zakat fitri itu menggunakan makanan, memang makanan yang sudah siap untuk dimakan. Nah, ini model pertama. Oke, jadi ya monggo kalau mau praktek seperti itu. Nah, yang kedua, ya meskipun demikian dalam riwayat di atas juga didapati bahwa ya Rasulullah SAW itu juga pernah membayar zakat fitri itu dengan so'an min syair, yaitu 1 sok gandum. Apa yang dimaksud dengan 1 sok gandum ini? Berarti Rasulullah membayar zakat fitri dengan memberi bahan makanan. Jadi masih berbentuk bahan. Karena gandum tidak mungkin dimakan langsung. Untuk bisa dimakan gandum harus diolah terlebih dahulu menjadi roti, menjadi bubur, baru bisa dimakan. Jadi ya Rasulullah membayarnya begitu, pakai makanan yang sudah siap dimakan atau pakai bahan makanan pokok yang biasa digunakan. Dalam hal ini adalah gandum. Nah, pada masa sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagian besar umat Islam di Indonesia, ya di Indonesia ini memang lebih banyak yang memahami makna tu'matan lil masakin, makna memberi makan itu bagi orang miskin itu dengan membayar dalam bentuk bahan makanan pokok. Jadi bahan gandum tadi ya, kita pakai beras. Sehingga tidak ada yang membayar pakai makanan yang sudah siap saji, pakai nasi atau pakai roti atau pakai apa yang sudah siap saji itu ya roti atau nasi, tidak ada ya. Sebagian besar malah membayar dalam bentuk beras. Nah, pada masa sekarang seiring dengan perkembangan sistem ekonomi menggunakan sistem moneter, sistem uang, maka boleh nggak zakat fitri itu dibayar dengan menggunakan uang? Bapak, Ibu-ibu, ini juga menjadi perdebatan, ya, ikhtilaf di antara karangan ahli fikih kontemporer. Bahkan juga dulu masa klasik pun juga sudah ada sebenarnya. Ada yang memperbolehkan ya membayar zakat fitri dengan menggunakan uang. Tapi ada juga yang tidak memperbolehkan. Bagi yang tidak memperbolehkan, alasan ya utamanya itu adalah ya karena Rasulullah tidak pernah dulu membayar zakat fitri dengan menggunakan uang. Ya, beliau nggak pernah, nggak ada ceritanya Rasulullah bayar zakat fitri dengan uang. Ya memang karena tadi ya sistemnya belum sistem moneter gitu loh, belum ada sistem uang, masih barter barang dengan barang tadi itu. Maka ya tentu tidak kita dapati dalam riwayat. Tapi bagi yang memperbolehkan, dia beralasan dengan memahami makna tu'matan lil masakin tadi, memberi makan pada orang miskin. Arti memberi makan itu ya tidak dipahami memberi makanan, tapi memberi makan dapat juga dipahami dengan cara memberi alat yang dapat digunakan untuk membeli makanan, yaitu uang. Karena sekarang sistemnya moneter ya. Kalau kita tidak punya uang, ya nggak bisa beli makan, nggak bisa beli bahan makanan. Nah, dengan memberi uang kemudian digunakan untuk membeli makanan, itu artinya sama saja dengan memberi makan. Kita pernah mendengar Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, orang berkata gitu ya, ya saya bekerja itu hanya untuk mencari sesuap nasi. Ya, bahasa Jawanya golek upo, ya cari upo. Apa orang bekerja itu memang benar-benar untuk mendapatkan sesuap nasi itu saja? Atau hanya sekedar nyari upo itu tadi? Ya, itu kan bahasa simbolis yang artinya adalah mencari uang sebenarnya. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli makan, memberi makan keluarga kan gitu kan. Nah dari situlah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya membayar zakat fitri dan mentasarufkannya boleh dalam bentuk makanan yang siap saji, kurma, roti,
Ya, kalau yang mau seperti itu monggo. Juga boleh dalam bentuk bahan makanan, beras, gandum, jagung, ya. Atau juga boleh dalam bentuk uang. Jadi tetap sah, boleh. Dan kalau sudah ada yang bayar dalam bentuk uang, panitia atau amil tidak perlu repot-repot membelikan beras, kemudian jualan beras, tidak perlu, udah dibagikan aja, dikasihkan aja dalam bentuk uang itu. Cuma harus hati-hati ketika kita memberi dalam bentuk uang, harus disampaikan ini zakat fitri, jangan digunakan uangnya itu untuk beli pulsa, untuk beli rokok, untuk beli ya pakaian dan sebagainya. Karena zakat fitri ini memang untuk memberi makan, maka tadi maknanya adalah ya digunakan untuk membeli makanan bagi kebutuhan keluarga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian berapa sih besarnya zakat fitri itu? Ya. Kalau dilihat tadi di riwayat tadi disebutkan so'an. Ya, apa so'an itu? Satu sok. Nah, apa yang dimaksud dengan satu sok itu? Ya, satu sok itu satu ukuran takaran ya yang dipakai oleh Rasulullah pada masa dahulu itu ya. Ada dua ukuran yang sering disebut kalau berbicara tentang takaran. Satu adalah sok, satu adalah mud. Satu sok itu sebanyak 4 mud. Maka kalau kita kepingin tahu berapa satu sok itu ya harus tahu satu mud dulu. Berapa satu mud itu? Satu mud itu bapak-bapak, ibu-ibu, takaran penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan, yang jika dikonversikan ke kilogram nanti berbeda-beda karena tergantung pada telapak tangan yang menakar ini. Kalau telapak tangan saya ini 2 begini, jadi ditakar begini ini, ya ini kemudian diisi kurma, diisi beras. Nah ini 1 mud. Kalau telapak tangan saya ini kecil, ya ukuran takaran 1 mudnya nanti ya akan lebih sedikit dengan telapak tangan yang besar itu ya. Nah, sehingga konversi ke kilogram itu menjadi berbeda-beda sesuai dengan ukuran tangan tadi. Maka di sini pakai rata-rata nanti itu ya. Coba kita lihat. Ada yang 1 mud itu dikonversi ke kilogram itu menjadi 625 gram atau 0,625 kilogram. Yang paling kecil itu ya, tangan yang paling kecil ya. Kemudian ada 1 mud itu 650 gram atau 0,65 ya kilogram. Ada juga 1 mud itu 675 gram, 0,675 kilogram. Dan ada 1 mud itu 700 gram atau 0,7 kilogram. Nah, jika 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya, maka 1 sok itu yang tadi so'an min tamrin, misalkan Rasulullah 1 sok kurma berarti ya 4 kali 625 gram berarti menjadi berapa? 2,5 kilogram. Kalau yang 650 gram 1 mudnya tadi berarti 2,6 kilogram. Kalau yang 675 gram tadi berarti menjadi 2,7 kilogram. Dan kalau yang 700 gram tadi 1 mudnya berarti 1 soknya menjadi 2,8 kilogram. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau dilihat dari konversi ini, ya konversi yang dari mud sok ke kilogram, maka yang terkecil itu adalah 2,5 kilogram. Ya, yang terkecil 2,5 kilogram. Nah, karena terkecil 2,5 kilogram, maka sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, 1 sok itu ya minimal 2,5 kilogram. Kalau lebih ya boleh-boleh saja gitu. Sehingga sebenarnya zakat fitri ini tidak kemudian harus 2,5 kilogram. Itu batasan minimal. Ya, batasan minimal. Ya harusnya kan orang yang punya kekayaan berlimpah itu ya masa bayar zakat fitrinya hanya 2,5 kilogram. Ya nggak proporsional kan, harusnya dia ya 1 kintal lah gitu ya. Apa boleh? Ya boleh saja. Yang penting jangan kurang dari 2,5 kilogram. Lebih boleh. Ya tentu lebih baik ya lebih banyak itu kan itu ya. Karena tadi kalau dikonversikan ya tergantung pada
satu mudnya tadi itu berapa ya. Nah, sehingga kalau kemudian dirupakan dalam bentuk uang pun juga begitu, boleh yang seharga 2,5 kilogram kurma, 2,5 kilogram beras, 2,5 kilogram gandum. Nah itu berapa per kilogramnya, berapa dikalikan 2,5 kilogram. Nah lebih dari itu ya tidak apa-apa, tidak kemudian kalau lebih itu dihitung sebagai sedekah biasa, tidak dihitung sebagai sedekah biasa itu kalau pembayarannya tadi itu sesudah sholat id. Tapi kalau lebih dari itu, dia ngasih 1 juta untuk zakat fitri bagi dirinya, ya tidak apa-apa ya. Jadi tidak kemudian harus dibatasi hanya 2,5 kilogram dan dibatasi hanya seharga 2,5 kilogram. Nah ini ya, jadi zakat fitri boleh dalam jumlah ukuran yang lebih dari 1 shot. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir dari zakat fitri ini adalah kemudian kepada siapa zakat fitri itu dibayarkan. Kalau kita lihat di hadis tadi kan tadi ya, tu'matan lil masakin, yang memberi makan kepada orang miskin. Cuma memang sekarang itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, orang yang butuh makan itu sebenarnya kan tidak hanya orang miskin saja, orang gorim itu, orang yang terlilit dalam hutang itu ya, sehingga dia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dibelenggu oleh hutang, dapat uang, punya uang ya hanya bisa cukup untuk membayar hutangnya. Maka orang ini pun juga perlu diberi tadi zakat fitri juga itu kan ya, meskipun di hadisnya disebutkan untuk matan lil masakin, orang gorim. Mu'alaf pun juga demikian. Banyak kasus-kasus mu'alaf di sekitar kita atau orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu terpencilkan dari keluarganya sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ini pun juga perlu untuk diberi zakat fitri ya. Nah inilah problem zakat fitri yang berkembang di masyarakat kita. Dan biasanya ada satu pertanyaan ini yang kadang menarik, Pak, boleh enggak sebenarnya zakat fitri itu diberikan kepada orang yang membayar zakat fitri ya kan. Ada orang yang bayar zakat fitri tapi dia balik mendapat zakat fitri gitu ya. Ini memang kalau dalam kasus tadi itu ya, pembagian yang harus malam Idul Fitri habis itu kadang-kadang kemudian kan tadi ngawur tadi itu ya, pokoknya dibagi rata. Nah, akhirnya di masjid itu terjadi tukar menukar beras saja gitu ya, ganti beras ya, tadi ngirimnya pakai beras C4, dapatnya kemudian beras Rojo Lili ya. Jadi ada tukar beras gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana itu? Boleh saja orang yang membayar zakat fitri, orang miskin tadi, gorim tadi, karena zakat fitri itu tidak ada kaitannya dengan nisab, tidak ada kaitannya dengan jumlah kekayaan. Karena tadi ya tuhratan lisoimin, untuk membersihkan orang yang berpuasa ya, karena untuk membersihkan, menyempurnakan orang yang berpuasa ala kulli muslim ya, bagi tiap-tiap muslim. Maka ya yang punya kemampuan bisa membayar zakat fitri berapapun yang dimiliki ya dibayar zakat fitri itu. Nah setelah dia membayar zakat fitri kemudian dia diberi karena kemiskinan, karena gorimnya, karena mu'alafnya tadi, ya tidak apa-apa ya, karena itu haknya gitu lah. Membayar zakat fitri itu tidak ada kaitannya dengan hak-haknya ya. Jadi ya tetap dia berhak mendapatkannya karena itu bagiannya gitu ya. Nah ini sehingga kalau misalkan zakat fitri itu harus dibagikan kepada orang yang tidak bayar zakat fitri, nggak akan ketemu itu ya, karena umat Islam semuanya membayar zakat fitri, kaya ataupun miskin tadi itu, sampai budak saja itu bayar zakat fitri kok. Meskipun yang membayar adalah ya majikannya tadi. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan ya tentang fikih zakat fitri yang memang kadang sering menjadi hal-hal yang ikhtilaf di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.